Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan nan suci, bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Nah, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, anak-anakku, di 10 hari kedua ini masih oke ya untuk puasanya. Insya Allah masih ada 10 hari terakhir. Semoga kita tetap semangat. Gitu. Nah, kali ini Ustazah akan berbagi, akan sharing tentang suatu cerita bahwa hidup ini kita inginnya lancar-lancar aja, inginnya mulus-mulus aja, inginnya bahagia. Kita tidak menginginkan untuk hidup sedih atau ketimpa kesusahan atau kegagalan atau yang lain sebagainya. Seperti cerita berikut ini, bahwasanya ada seseorang, dia ingin sekali mendaftar di suatu instansi yang oke, yang luar biasa keren menurut dia. Nah, dia berlatih pagi, siang, malam, sore. Dia berlatih terus tanpa henti. Dia berusaha semaksimal mungkin. Nah, tiba ketika hari H, ketika ujian, nah, dia mengerjakan juga sebisa dia, semaksimal dia, semampu dia. Tapi ketika pengumuman, ketika hasilnya diumumkan, hasil tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak bisa masuk ke tempat instansi yang dia inginkan. Apa yang dia rasakan anak-anakku semuanya? Marah. Pasti marah. Sakit hati? Iya. Kecewa? Apalagi? Pasti itu. Nah, dari rasa marah, sakit hati, kecewa tadi, dia bertekad. Dia akan mencoba di kesempatan berikutnya. Nah, ada waktu untuk dia latihan kembali. Dia latihan lagi. Apa yang dia lakukan di yang pertama dia lakukan lagi. Dia latihan soal, latihan fisik, dan lain sebagainya. Latihan pagi, siang, sore, malam, luar biasa sekali. Tetapi ada yang berbeda di latihan dia kali ini, yaitu dia berusaha untuk bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud. Nah, luar biasa sekali. Nah, ketika sampailah di hari H untuk ujian yang kedua, ujian yang berikutnya, dia masih sama, dia mengerjakan sebisa dia, semampu dia, semaksimal mungkin. Tapi hasilnya di sini ketika pengumuman, kira-kira apa anak-anakku semuanya? Hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia pikirkan. Yaitu dia berhasil lolos dengan peringkat yang sangat luar biasa. Hampir sempurna. Masya Allah. Nah, dia bangga sekali dengan hasilnya. Dan dia mendapat hadiah juga dari keluarganya. Jadi bertambah-tambah, bertumpuk-tumpuk kebahagiaan yang dia alami. Nah, dari cerita tadi, keberhasilan tadi tidak serta-merta usahanya saja, tidak serta-merta dia bangun malam, atau mungkin latihan-latihan soal, atau latihan-latihan fisik, tidak hanya itu saja. Tetapi ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha segalanya. Nah, dari cerita tadi, kita sepakat ya, anak-anakku semuanya, bahwa Allah lah
pemilik dari kekuatan untuk memutuskan segalanya. Karena apa? Daun yang jatuh dari pohonnya pun uh, tidak mendapatkan izin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati setiap umatnya. Allah lah yang maha pemilik ilmu, pemilik bahasa, atau pemilik apapun yang ada di dunia ini. Maka apa anak-anakku? Dekati dulu yang punya. Maka apa yang akan kita inginkan insya Allah akan terkabulkan. Insya Allah akan kita dapatkan. Caranya dengan apa? Yuk, lakukan apa kewajiban kita sebagai umat muslim dan jauhi setiap larangannya. Kerjakan setiap sunnah-sunnahnya. Bisa sholat duhanya, sholat tahajudnya, dan mungkin sholat 5 waktunya di awal waktu. Pelan-pelan, tapi pasti. Dekati dulu sang pemilik dari segalanya, sang pemilik yang ada di dunia ini. Karena apa? Hidup kita tidak melulu tentang bagaimana cara untuk mendekati seseorang atau mungkin mendekati suatu kelompok. Tetapi yang paling penting di sini bagaimana kita mendekati sang pemilik hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Barang siapa yang mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Barang siapa yang mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Barang siapa yang menemuiku dengan berjalan, maka aku akan menemuinya dengan berlari." Nah, luar biasa sekali. Maka bagaimana cara kita lebih dekat lagi dengan Allah? Lebih dekat lagi. Karena apa? Di saat kita bahagia, di saat kita sedih, di saat kita terpuruk atau mengalami kegagalan, yang ada hanya Allah. Orang lain kemana? Tidak ada. Maka dari itu, dekati Allah. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya ketika kita berjuang, dahulukan Allah. Ketika berjuang, saat berjuang, tetap Allah lagi. Dan ketika kita selesai berjuang, Allah terus. Sama halnya, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pikiran kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui hari ini, ataupun kemarin, tetap yang ada di hati kita, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.